Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bray, gimana? Kangen gak sama aku? Masa gak kangen? Aku sih yang kangen sama kalian. Maaf ya Bray, gak bisa upload. Ya gitulah, karena ada urusan yang harus diselesaikan dan harus dikerjakan selama beberapa bulan ini. Jadi ya maaf ya Bray. Di video kali ini sangat beda ya. Pokoknya kalau nonton video ini nggak nyesel deh. Pokoknya videonya serem, ngeri, pokoknya semuanya dapet. Sedih juga ada. Ya nggak usah lama-lama lah. Oh iya, aku dapat cerita horor ini dari orang yang adalah, dan dia kirim cerita ini ke aku. Dan kalau teman-teman mau kirim cerita horor juga, nanti bisa ke DM Instagram aku apa, kalau enggak kirim ke email yang di bawah ini, di bawah deskripsi. Dan tanpa lama lagi, kalian saksikan yang berikut ini. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share. Subscribe itu nggak bayar dan nggak ribet. Tinggal pencet tombol merah yang ada tulisan subscribe dan tombol loncengnya yang ada tulisan all atau semua. Dengan cara kalian subscribe, kalian sudah bikin channel ini berkembang dan tambah semangat buat bikin konten-konten horor lainnya. Semoga kita semua dihindarkan dari penyakit dan masalah lainnya. Amin. Thanks Bray, semangat terus Bray. Lanjut ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Ana. Aku sebenarnya sampai sekarang tidak paham kenapa aku punya kelebihan indera keenam. Anak indigo itu kata orang hanya anak yang berimajinasi tinggi, suka berhayal dan halu. Ada juga yang bilang gak ada orang yang bisa lihat hantu, semua hanya khayalan mereka. Tapi di sini aku yang salah satu anak indigo ingin mengatakan bahwa semua itu ternyata bukan khayalan dan halu. Kenapa? Karena dunia roh itu memang ada. Bukankah Tuhan itu menciptakan malaikat dan setan yang tidak punya raga, tapi mereka hanya punya roh saja. Dan ternyata mereka juga ada di sekitar kita. Lalu, kenapa Tuhan memberi karunia indera keenam kepada beberapa manusia? Tujuannya, supaya manusia itu tahu tentang ciptaan Tuhan yang berupa roh saja itu memang ada. Supaya kita sebagai manusia semakin mengucap syukur atas kebesarannya. Oke, di cerita horornya atau pengalamannya akan dibagi menjadi beberapa pengalaman gitu ya. Oke, mulai. Jadi Ana bisa mengetahui pikiran orang dan apa yang orang lain lakukan di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda. Contohnya, aku pernah jam 10 malam tiba-tiba entah kenapa aku jadi tahu kalau temanku sedang menangis karena punya masalah dengan papanya. Aku malam itu jadi ngerasa kalau dia sedih dan nangis. Saat itu aku menyangka bahwa itu hanya perasaanku saja. Ya udahlah, aku segera menepis prasangkaku itu. Nah, 2 hari kemudian kebetulan aku main ke rumahnya. Oke lah, kita ngobrol ringan. Lama-lama dia curhat kalau 2 hari lalu dia ada masalah sama papanya. Papanya pergi ke rumah cewek barunya dan ninggalin mamanya. Dan dia nangis. Langsung aku tanya, "Papa kamu jam berapa pergi?" Lalu dia bilang, "Jam 10 malam." Langsung aku kaget. Ternyata yang aku rasain itu bukan prasangka, tapi memang benar, bahkan waktunya juga tepat. Pengalaman berikutnya. Suatu siang, tiba-tiba aku tahu kalau tetanggaku sedang ada bahaya. Entahlah, tiba-tiba saja aku tahu kalau saat ini dia mau bunuh diri. Spontan aku bingung dan galau dong. Lagi aku berpikir, enggak ah, ini prasangka aku saja. Masa dia mau bunuh diri? Orang aku lihat dia baik-baik aja, nggak punya masalah lagi. Tapi ada suatu keinginan kuat dan bisikan. Bisikannya begini. Pergi, lihat tetanggamu, cegah dia untuk bunuh diri. Lah aku bingung dong.
Tapi karena ada dorongan harus ke sana, akhirnya siang itu aku pergi ke rumah tetanggaku itu. Di rumahnya yang ketemu ibunya. Aku tanya, kemana si A? Lalu ibunya bilang dia tidur. Oh, ya udah. Terus aku balik pulang lagi. Dan aku beranggapan, berarti yang tadi aku dapat itu hanyalah perasaanku saja. Oke lah, akhirnya di sore hari aku balik lagi ke rumah tetanggaku itu. Dan aku lihat si A itu udah bangun tidur, tapi masih tetap di kamarnya. Spontan langsung aku tanyain dia, apa kamu baik-baik saja? Kamu tadi apa mau bunuh diri? Dia bengong sebentar, lalu ngejawab dengan muka heran. Loh, Mbak, kok tahu kalau aku mau bunuh diri? Katanya lirih. Loh, emang benar ya kamu mau bunuh diri? Iya, Mbak. Loh, gimana ceritanya? Tadi aku minum obat pel, pemutih, dan dicampur pil. Cuma kejang dan sesak napas. Aku pingsan, Mbak, di kamar, tapi sekarang udah siuman. Tapi masih pusing banget, Mbak. Loh, kenapa kok kamu mau bunuh diri? Ditinggal Mas D, Mbak. Dia punya cewek lagi. Nah, dari peristiwa ini, sekali lagi itu suatu pembuktian kalau yang aku dapat, entah itu namanya apa, prasangka atau pikiran tentang seseorang, tepat kejadiannya dengan kenyataannya yang real, berarti ini bukan halu atau khayalan kan? Oke, ada contoh lagi pengalaman berikutnya. Suatu hari, aku tidak masuk kerja selama 3 hari karena sakit. Nah, saat aku tidak masuk dan istirahat di rumah, tiba-tiba saja aku tahu ada teman sekantorku namanya si B sedang membicarakan keburukanku. Duh, ini sungguhan apa cuma perasaanku aja ya? Tapi ya udahlah, positif thinking aja. Ini cuma perasaanku aja kok. Oke lah, akhirnya setelah 3 hari itu aku kembali kerja lagi. Saat aku masuk kerja, teman baikku si C ngomong ke aku, kemarin tuh loh si B ngomongin keburukanmu. Next lagi ke pengalaman berikutnya. Pagi hari sebelum aku berangkat kantor, ayahku pesen, nanti kamu pulang kerja tolong anterin ayah ke toko buat beli sepatu ya. Dan aku menjawab, iya ayah. Tapi siang hari saat aku di kantor, aku tiba-tiba saja punya perasaan kalau ayahku sekarang udah pergi naik motor diantar adikku ke toko buat beli sepatu. Tunggu, bukankah adikku juga kerja ya? Oke lah, ini cuma perasaanku doang. Nah, sore hari waktu aku pulang dari kantor, ayahku bilang, Hana, nggak usah antar ayah ke toko ya. Kenapa ya? Karena tadi siang ayah udah beli diantar adikmu. Hari ini dia libur kerja, jadi tadi dia antar ayah. Nah, kisah di atas hanyalah sepenggal cerita tentang pembuktian kalau aku bisa tahu apa yang dipikirkan orang dan yang dilakuin orang tanpa diberitahu. Oke, sekarang lanjut ke pengalaman yang berikutnya. Oke, aku bisa melihat orang pakai ilmu apa di dalamnya dan dosa apa yang dilakukan orang itu. Contohnya begini. Aku pernah lihat seorang cewek cantik, tapi jiwanya busuk penuh borok. Orang ini aku kenal, tapi nggak akrab sih. Cuma kenal doang. Lambat laun, aku tahu info dari orang lain kalau cewek cantik ini pezinah. Jadi ternyata pezinah itu raganya cantik, tapi jiwanya beneran busuk. Ada lagi, aku pernah melihat bahwa hati seseorang warnanya hitam. Bukannya hati itu warna merah ya? Kok ini hitam? Usut punya usut, aku tahu ternyata orang ini punya sakit hati yang dalam sama seseorang. Ada lagi, aku pernah lihat jiwa orang ini warna hitam. Setelah aku selidikin, ternyata dia itu suka bermusuhan dengan anggota keluarganya. Aku pernah lihat seseorang pakai cincin ake, tapi yang aku lihat lewat mata batinku, itu yang nempel di jarinya bukan cincin, tapi lintah. Dan aku lihat di dalam raga orang ini ada roh menyerupai lintah. Lalu aku tanyain dia, abang punya ilmu ya? Kok kamu tahu dek? Pesugihan dan ilmu supaya punya karisma disegani orang ya bang. Lalu dia kaget, karena semua yang aku katakan itu benar. Aku hanya bisa nasihatin dia, tobatlah bang, jangan minta sesuatu ke setan, minta ke Tuhan aja. Karena setan itu nanti pasti minta imbalan bang. Nah,
Sebenarnya masih banyak cerita tentang beginian, tapi ini cerita secara garis besarnya aja ya. Oke, next lagi di pengalaman berikutnya. Dan ini yang biasa orang tunggu-tunggu. Aku bisa melihat arwah orang yang sedang meninggal. Contohnya, pernah di depan rumahku di jalan raya ada kecelakaan. Otomatis, semua kayak tetangga dan aku pun lari menuju tempat kejadian. Ngelihat apa yang tengah terjadi. Saat aku sampai di jalan raya, aku lihat orang laki tua sudah terlentang di tengah jalan dan kepalanya berdarah. Darahnya memenuhi jalan. Lalu aku lihat arwah si laki tua yang kecelakaan itu. Arwahnya duduk di pinggir mayatnya sambil nangis teriak-teriak. Loh, aku kenapa? Aku kenapa bisa begini? Tubuhku kenapa? Tolong aku. Tolong. Begitu terus minta tolong orang-orang yang sedang melihat. Dan arwah itu berusaha ingin masuk ke raganya, tapi ada dua orang di sisi kanan kirinya, yaitu malaikat penyambut nyawa, megang tangannya, mencegah supaya arwah itu tidak balik ke tubuhnya. Melihat arwah yang menyedihkan itu, seketika aku syok, nyesek hatiku jadi pahit. Aku tersiksa karena gak bisa nolong. Itu sudah takdirnya, mau gimana lagi. Akhirnya aku balik ke rumah dan muntah-muntah. Oke, next lagi ya. Ceritanya, waktu itu ada orang meninggal, pria. Aku ngelewat, ketika aku lihat mayatnya tiba-tiba aku bisa melihat arwah pria itu. Dia dibawa ke suatu tempat, entah gak ngerti aku, seperti kanan gunung dan kiri lembah, tapi semua berapi. Saat di situ, pria itu dicambukin badannya dengan cambuk panjang tapi tipis, seperti kawat tapi tajam. Setelah diselidikin, ternyata pria itu semasa hidupnya tidak mengakui anak kandungnya. Otomatis anak kandungnya itu tidak tercatat di warisan, dan anak itu kasihan sekali hidupnya. Ibunya diceraikan dan anaknya gak diakuin. Mereka hidup miskin. Oke, sekarang lanjut lagi ke cerita yang tentang ya hantu. Aku bisa melihat hantu. Ya, hantu, jin, setan, yang kayak gitu-gitulah. Benci aku sama mereka. Gak suka liatnya, tapi kelihat gimana dong. Ya udahlah. Malam hari jam 10, aku sedang santai baca novel. Tiba-tiba ada cewek tak kasat mata datang ke ruanganku. Kaget dong aku. Cewek itu pakai baju putih, muka gosong tapi ngelupas, keluarin darah. Aku tahu itu kiriman, bukan maksudnya dia gangguin aku, tapi ada yang nyuruh dia. Lalu aku tanya, siapa yang nyuruh kamu? Dia jawab, Si D. si D ini adalah cowok yang beberapa minggu lalu naksir aku, tapi aku tolak. Kenapa si D nyuruh kamu kesini? Cewek hantu itu jawab, Karena aku disuruh tuanku untuk membuat kamu jadi cinta sama dia. caranya? Tanyaku. Merasukimu? Oh, Kalau kamu merasukiku, kenapa kamu berdiri jauh dari aku? Kenapa nggak menghampiri aku? Lalu dia jawab, karena kamu lebih kuat dari tuanku. Aku tidak bisa. akhirnya hantu cewek itu aku usir. Oke, aku pernah tinggal di rumah kakek karena sedang libur. Rumah kakek dia adalah rumah tua dibangun saat penjajahan Belanda, tapi masih tetap kuat tegak rumah itu sampai sekarang. Saat aku tidur di kamar depan, kamar itu adalah kamar yang kosong, bekas kamar almarhum nenekku. Sejak lama tidak ada yang tidur di sana. Aku lihat ada hantu cewek setengah baya, mukanya hancur berdarah. Dia sedih dan menangis, tapi aku cuekin aja. Tiap hari dia hanya bersimpu sedih, meringkuk di sebelah lemari. Lama-lama karena penasaran aku tanyain dia, kamu siapa dan kenapa nangis? Dia jawab, Dulu aku bukan orang sini. Aku diculik dari kota yang jauh dan diperkosa lalu dibunuh tentara Belanda. Mayatku dikubur tidak layak di tempat ini. Aku nggak terima.
Lalu dia kembali nangis histeris. Tapi gimana lagi, aku nggak bisa nolong apa-apa, kan itu udah takdirnya. Akhirnya saat aku sedang santai dengan kakek, aku tanya, apa ada kuburan atau apa gitu sebelum rumah ini dibangun? Lalu kakekku balik tanya ke aku, kenapa kamu tanya itu? Kamu lihat perempuan di kamar nenekmu ya? Loh, kakek kok tahu? Ya emang rumahnya di situ. Biarkan saja. Dulu waktu kakek masih kecil sebelum buyutmu membangun rumah ini, ada kuburan no di sono, di kamarmu, di kamar nenekmu. Kuburan itu nisanya nggak ada nama. Yang mati wanita, nggak ada yang tahu orang mana. Yang ngubur orang-orang Belanda. Mayatnya dikubur begitu saja. Lalu aku pindah kamar karena sumpah lihat wanita yang nangis mulu. Kamar mandi di rumah kakek letaknya terpisah di rumah kakek, tapi ada di belakang rumah kakek. Saat yang paling menakutkan adalah ketika malam-malam pengen buang hajat dan harus ke kamar mandi, karena jarak kamar mandi dan rumah kakek itu lumayan agak jauh, dan di sekitar kamar mandi itu terdapat pohon kelor dan rumah kosong. Dulu gudang kakek, tapi sekarang nggak dipakai lagi. Mana gelap lagi, lampunya lampu kuning remang-remang. Nah, pernah malam-malam aku mau mandi karena biasa dari rumah teman pulang malam dan berasa gerah. Saat itu aku pulang jam 2 pagi. Dengan menepis rasa takut, aku dengan santai jalan ke kamar mandi itu. Lah kok pas aku jalan, aku lihat di atap rumah kosong ada Mbak Kun sedang duduk di atap. Ini hantu lain, bukan yang di kamar nenek. Kaget dong. Dia ngeliatin aku, ya aku balas ngeliatin dia juga sambil dalam hati bilang, ayo kuat-kuatan, kuat mana aku sama kamu, sambil aku melototin dia, padahal dalam hati ya ngerasa takut. Tiba-tiba Mbak Kun berdiri dan pergi dari situ. Ya udah, aku nerusin mandi. Apa yang aku alamin lihat Mbak Kun di atap itu sama dengan yang dialami seorang tetanggaku pedagang bakso. Saat itu tukang bakso itu pulang malam dan lewat di belakang rumah kosong itu. Lah kok dia lihat ada Mbak Kun di atas. Di belakang rumah kosong itu ada jalan kampung gitu. Otomatis tukang bakso kaget dan lari ninggalin gerobaknya. Dia cari bantuan ke bapak yang lagi nongkrong di warung kopi yang gak jauh dari rumah kakek. Akhirnya bapak-bapak itu beramai-ramai nganterin si tukang bakso pulang. Pernah juga kejadiannya di rumahku. Aku punya banyak kamar tidur, jadi pikirku, kenapa nggak ngonta-ganti kamar ya? Kan bosan cuma nempatin satu kamar. Jadi malam itu aku pindah kamar. Aku milih kamar tidur yang paling belakang, dekat dapur. Saat aku rebahan di kamar itu sepertinya nggak terjadi apa-apa. Kamar aku kunci dan lampu aku hidupin. Ketika badanku posisi miring, aku merasa ada seseorang di belakangku. Saat itu disertai juga ada bau bunga yang sangat harum, seperti bunganya orang mati gitu. Anjir, apaan sih ini? Aku gak berani noleh ke belakang. Bukan takut, cuma gak mau kaget aja. Tapi ini pasti hantu. Bau itu makin lama malah makin pekat, sampai akhirnya ada niatan aku mau lari dan keluar dari kamar ini. Tapi aku berpikir lagi, kalau aku mau lari, otomatis aku harus berbalik posisi karena letak pintu keluar ada di belakang aku. Waduh, kalau aku berbalik aku nanti jadi tahu wajah si hantu itu. Gak mau ah. Nah, karena udah jeram lihat hal-hal yang kayak gitu, aku ngomong ke dia sambil tetap posisi miring. Denger ya, ini rumahku bukan rumah kamu. Harusnya kamu yang pergi dari kamar ini, bukan aku yang pergi. Lalu ya udahlah, aku coba menjamkan mata. Lama-lama ketiduran sampai pagi.
Jadi gitu guys, cerita-cerita yang diceritakan oleh Kak Ana, dan Kak Ana juga ngasih pesan kalau kita harus bisa mempercayai hal gaib itu memang ada, dan kita harus bisa menghargai orang yang punya kelebihan atau punya kekurangan. Jadi gini maksudnya tuh, kayak misal kita itu banyak ya, aku kalau masalah kepercayaan tentang hal-hal kayak gitu aku nggak maksa buat percaya apa enggak, tapi memang di dunia ini tuh emang ada, kita itu hidup bersampingan. Oh iya, dan aku juga mau ngomong, kalau orang tuh ngomong kalau emang hantu siang itu ada. Jadi hantu itu bukannya aku sok tahu ya, tapi aku cari tahu atau aku tuh ngerti, aku lihat-lihat di mana gitu. Kalau emang hantu itu nggak kenal siang malam, jadi kalau siang itu ya ada, memang ada, siang malam itu ada gitu. Jadi ya kita tetap harus percaya, ya terserah sih mau percaya apa enggak, tapi emang itu ada karena itu juga ciptaan Tuhan. Oke, untuk masalah yang tentang kakaknya tadi ngomong menghargai orang yang punya kelebihan ataupun kekurangan, maksudnya gini, kita harus juga bisa menghargai orang-orang yang punya kelebihan, punya kekurangan. Ya kan biasanya kita kalau misal ada orang yang punya kelebihan, kita takutnya tuh gimana ya, oh ya, kalau ke anak ini tadi kan dia punya kelebihan yang bisa membaca pikiran orang, bisa tahu sifat orang, bisa tahu gimana orang itu baru ngapain, kejelekannya kebaca, bisa dilihat gitu. Nah dari situ gini, jadi dari situ tuh sebenarnya kita bisa ambil hikmahnya juga. Jadi orang itu kita nggak tahu siapa yang punya kelebihan, punya kekurangan, dan kita tuh di situ itu namanya juga diuji. Kita harus selalu di dunia ini tuh berbuat baik, karena kita nggak tahu, siapa yang tahu aja. Mungkin kita taunya ya kita tuh misal mau berbuat apa, hal-hal yang mungkin hal yang berbau negatif itu kita mungkin ngomongnya nggak tahu, tapi kan kita nggak tahu lagi. Yang pasti tahu itu emang Tuhan, pasti Tuhan itu tahu, Tuhan itu segala tahu, apa-apa tahu. Jadi kita nggak bisa pungkirin. Oke lah kalau begitu. Banyak banget aku ngomongnya kayak tadi, ya intinya tahulah gimana dari pesannya itu. Oke guys, oke, gimana ceritanya tadi, serem nggak guys? Kalau menurutku sih serem sih, soalnya ya gitu sih, apa, ngeri. Soalnya kita mau ya tadi kan kita kemana-mana ibaratnya kita lihat hal-hal yang gitu. Jadi kita jadi manusia biasa pun kita harus syukurin ya, nggak boleh kita ngeluh. Kita harus tetap kuat, terus selalu berusaha menuju yang kita tuju. Kita hidup ini cuma sementara. Oke, kita di dunia ini membuat kebaikan buat kedepannya lebih baik. Oke guys, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya, dan jangan lupa juga share sama teman-teman kalian dan like kalau kalian suka video ini. Thanks bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.